Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin camilan yang ternyata emang enak dan mudah banget cara bikinnya, yaitu odading atau roti bantal. Jangan khawatir, meskipun dia mudah cara bikinnya, bahannya juga mudah banget ditemuin di sekitar kita, tapi rasanya memang benar-benar lembut dan enak luar biasa. Oke, buat teman-teman yang udah penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, so jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Oke, ini dia bahan-bahannya untuk membuat odading atau roti bantal. Di sini akan saya bagi menjadi dua bahan. Langsung aja kita ke bahan yang pertama. Untuk bahan yang pertama, di sini ada 250 gram tepung terigu protein tinggi. Di sini saya menggunakan tepung cakra kembar. Selanjutnya ada 100 ml susu UHT full cream. Kemudian 1 butir telur utuh, 60 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan. Nah, itu dia adalah bahan yang pertama. Lanjut kita ke bahan yang kedua. Di sini ada 30 gram margarin. Kalau misalnya mau menggunakan butter juga boleh. Kemudian ada setengah sendok teh garam. Selain bahan yang udah saya sebutin tadi, siapin juga wijen dan susu UHT atau air. Ini opsional aja ya, boleh pakai boleh tidak. Oke, langsung aja kita ke cara membuatnya. Yang pertama, kita siapin wadah untuk nge-mixer, kemudian kita masukkan tepung terigu protein tinggi dengan gula pasirnya. Nah, ini dia seperti ini. Kemudian kita campurkan jadi satu susu dan telurnya. Di sini akan saya aduk rata. Lalu setelah diaduk, kemudian saya akan masukkan susu dan telurnya ke dalam campuran tepung terigu dan gula pasir. Setelah itu kita masukkan bahan pertama yang terakhir, yaitu ragi instan. Saya gunakan sebanyak 1 sendok teh seperti ini. Kemudian ini udah siap untuk kita mixer. Untuk nge-mixer adonan odadingnya ini saya menggunakan mixer Mito MX100. Tinggal kita pasang aja di sini. Kemudian kita bisa pasang pengaduknya. Di sini saya menggunakan pengaduk spiral seperti ini. Tinggal kita pasang, lalu kita turunkan mesinnya. Untuk mixer yang saya gunakan ini, kecepatan untuk mengaduk roti yang paling besar adalah 6. Di sini kecepatannya hingga 12 ya, tapi untuk mengaduk roti cukup sampai 6 saja. Kita mixer sampai dia cukup tercampur rata aja. Kalau semuanya udah tercampur seperti ini udah kelihatan kan? Kemudian kita matikan mesinnya, lalu kita buka, kita lihat. Kita masukkan aja bahan yang kedua, yaitu margarin. Kalau misalnya mau diganti dengan butter juga boleh. Setelah margarinnya masuk, kemudian kita lanjut masukkan bahan kedua yang lainnya atau yang terakhir, yaitu garam. Di sini menggunakan setengah sendok teh garam. Garam ini untuk mengontrol raginya nanti ya. Nah, kalau margarin dan garamnya udah masuk, baru kita mixer lagi dengan kecepatan maksimal hingga kalis dan elastis. Sesuai yang saya bilang tadi, mixer yang saya gunakan ini kecepatan maksimal untuk mengaduk rotinya adalah 6. Kalis elastis itu seperti apa? Dia akan seperti ini. Jadi setelah memasukkan margarin, kurang lebih sekitar 15 hingga 20 menit kemudian dia bisa kalis elastis seperti ini. Sesuaikan aja dengan mixer teman-teman masing-masing ya. Nah, ini saya lebarin seperti ini. Kalis elastis itu ketika dilebarin seperti ini, dia akan membentuk window pane atau lapisan tipis ini. Dan lapisan tipis ini tidak mudah sobek meskipun seperti ini. Kecuali kalau udah dibobol banget ya, dia bakalan sobek. Oke, kalau udah seperti ini berarti dia udah kalis elastis. Tinggal kita lepas aja pengaduk spiralnya. Adonan ini udah siap untuk kita diamkan. Nah, sebelum mendiamkan adonannya ini, saya akan bulat-bulatin dulu semuanya. Saya tarik aja semuanya ke bagian belakang seperti ini. Saya jadiin satu titik di bagian belakang. Nah, kalau udah selesai seperti ini udah siap kita diamin ke dalam tempatnya. Tapi biasanya untuk tempat mendiamkannya ini, saya akan olesin dengan minyak supaya nanti dia ketika mengembang gak menempel ke samping-sampingnya. Saya olesin aja, saya ratain semuanya. Kalau udah selesai, udah rata,
Lalu adonan yang udah kita bulatin tadi kita masukkan ke dalam tempatnya. Kemudian ini akan kita diamkan selama 1 jam atau hingga mengembang 2 kali lipat. Sesuaikan aja dengan suhu di rumah teman-teman masing-masing. Jangan lupa untuk mendiamkannya ditutup dengan kain supaya adonannya tidak mudah kering. Kalau udah mulai 1 jam dia seperti ini, lalu kita kempiskan aja adonannya. Kita ulenin sebentar sampai dia benar-benar udaranya mulai keluar. Nah, biasanya saya tinggal gini-giniin aja nih. Sampai adonannya benar-benar keluar semuanya ya, udara-udaranya. Nah, kalau udah seperti ini udah siap untuk kita olah nih. Kemudian ini akan saya tipiskan adonannya. Kalau menipiskan adonannya jangan sampai terlalu tipis banget ya, kurang lebih sekitar 1 cm-an lah, 1 hingga 1,5 cm. Jangan terlalu tipis banget, tapi juga jangan terlalu tebal. Nah, kalau udah seperti ini udah selesai. Kalau bisa sih bentuknya kayak persegi atau persegi panjang, jadi biar nanti bentuknya itu bagus rata gitu. Nah, kalau udah selesai ini akan saya potong-potong sesuai selera. Boleh sebelum memotong adonannya ditaburin dengan tepung juga boleh. Tapi kalau di sini saya biasanya sukanya di bagian pengirisnya itu saya olesin dengan tepung supaya tidak lengket. Untuk membaginya sesuai selera aja seperti ini. Tinggal kita potong-potong sesuai selera. Nah, di sini memang saya agak lebih kecil-kecil ya supaya nanti anak-anak juga makannya lebih mudah. Nah, tinggal kita gini kan. Nah, ini yang tadi ada yang lancip, saya lipat aja kayak gini. Kalau udah selesai semuanya, di sini akan saya olesin dengan susu UHT. Selain menggunakan susu UHT, teman-teman juga bisa menggunakan air biasa. Kenapa saya olesin dengan susu UHT atau air atau bahan cair? Karena nanti akan saya tempelin wijen, jadi wijennya itu biar nempel ke adonannya ini. Nah, ini dia wijennya, langsung aja saya taburin ke bagian atasnya ini. Setelah saya taburin, tinggal saya tekan-tekan aja bagian atasnya supaya dia benar-benar menempel. Nah, saya tekan-tekan seperti ini. Nah, kalau udah ditekan-tekan seperti ini, saya diamkan dulu selama 10 menit. Biasanya setelah 5 menit saya panaskan minyak dengan api sedang. Kalau bisa minyaknya gunakan yang agak lebih banyak ya, biar nanti hasilnya cantik-cantik. Nah, kita biarin sampai dia mulai panas. Kemudian kalau udah panas dan adonannya udah 10 menit, lalu kita masukkan aja ke sini. Nah, untuk menggorengnya ini jangan menggunakan api sedang, tapi gunakan api kecil. Karena kalau misalnya menggunakan api sedang, bisa aja bagian luarnya udah coklat, tapi bagian dalamnya belum matang. Sayang banget kan? Nah, kalau udah masuk semuanya, kita tunggu aja sampai dia benar-benar kecoklatan untuk baliknya. Nah, ini dia udah mulai kecoklatan kan baliknya. Kita balik aja semuanya. Di sini saya balik sekali aja. Nah, kalau udah matang semuanya, tetap menggunakan api kecil. Kemudian di sini akan saya angkat dan saya sisihkan. Kalau udah kita angkat, kita sisihkan, kita masukkan lagi bahan berikutnya, tetap menggunakan api kecil. Jangan terlalu kecil juga, kalau misalnya terlalu kecil banget nanti malah membuat odading atau roti bantalnya ini terlalu banyak menyerap minyak. Sesuai yang saya bilang tadi, di sini hanya saya balik sekali aja. Kalau udah selesai tinggal kita angkat lalu kita sisihkan. Ini udah selesai semuanya. Nah, ini dia odading atau roti bantalnya udah selesai. Jadi ini bukan odading Mang Oleh, tapi odading Da Silva Raditya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja yuk kita cicipin. Nah, ini dia odading Mang Oleh ala Da Silva Raditya. Berarti odading Da Silva Raditya ya, bukan odading Mang Oleh. Nah, ini sekarang akan kita cicipin dulu. Saya ambil satu. Set. Wow,
matang kan, bagian dalamnya tuh matang banget. Kemudian nih, empuk banget. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak banget. Pak. Selamat mencoba. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin odading atau roti bantal ini di rumah, karena ini memang enak banget dan bahannya simple banget, caranya mudah banget. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.